Kita sebagai Menteri Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin. Dan ini bukan, jangan cari alasan. Pertama, ini adalah amanat. Amanat yang berat, karena ini kita diberikan tugas dalam situasi yang tidak mudah. Dan Pak Presiden tadi juga memberikan harapan bahwa amanat yang berat ini diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau target sendiri Pak untuk di 100 hari lah, ini apa yang didirikan oleh Pak Prabowo? Ya tentu Pak Prabowo tadi meminta kan beberapa program kalau terkait dengan perekonomian kan jangkanya menengah dan panjang. Karena kalau bicara jangka pendek kan capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly, tetapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan terkait subsidi energi, karena kemudian juga bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran. Ya, kemudian tentu terkait dengan ekonomi makro supaya capaian pertumbuhan bisa dipacu lagi sehingga target 7-8% itu bisa dapat dicapai dalam jangka menengah. Kemudian tentu angka-angka kemiskinan, Gini rasio itu perlu ada perbaikan. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Pak, selamat Pak. Tahan dulu Pak. Ayo pertanyaan Pak. Nah, kita sudah resmi tadi ya. sebagai Menko, kira-kira target terdekat Pak dalam Ya paling tidak dalam 100 hari ini kita mempersiapkan yang pertama rebranding koperasi untuk meningkatkan gairah masyarakat berkoperasi, yang kedua digitalisasi koperasi, dan yang ketiga adalah memperbaiki tata kelola dan SDM pengelola koperasi di seluruh Indonesia. akan ada anggaran khusus atau mekanisme? Nanti itu dibicarakan dalam rapat kabinet yang rencananya akan dilakukan hari Rabu. Hari Rabu. Rapat paripurna, rapat kabinet paripurna pertama. Di mana Pak kalau boleh tahu? Jam 10 besok dilantik. Gitu. Oke, cukup? Masih ya? Masih ya? Yuk. Yusril Izza Mahendra. Ya. Wajah baru, Wajah baru. kementeriannya fokusnya akan apa nih Pak? Terutama kan Ya, ini ada satu Kemenko yang baru, Kemenko Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan ya, yang menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Tapi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah, ya bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga HAM, ini kan ada dua hal yang menjadi fokus pertama untuk masalah hukum. Apakah akan ada undang-undang yang dari inisiatif pemerintah? Misalnya kan kemarin ada beberapa undang-undang yang mempertanyakan perampasan aset dan lain-lain. Itu juga nanti akan dibahas secara detail kah di kabinet yang sekarang? Ya, tentu kita setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui, baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat kita. Kalau terkait dengan penanganan HAM sendiri Pak, untuk PR-PR yang belum selesai, apakah juga akan dikejar di kabinet ini? Kita lihatlah nanti apa arahan Presiden dalam secara umum ya.
dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM. Ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc. Juga waktu itu sudah membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di masa yang lalu. Walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan, ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan. Ya. Jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu, apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan, ya, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga, dan penegakan HAM itu sendiri. Terima kasih banyak. Selamat bekerja untuk jabatan. Pak, maju sedikit terus. Ya. Ya, terkait dengan tugas ini kan kembali didapuk jadi Menpora. Kira-kira apakah targetnya masih sama atau ada hal yang berbeda? Ya, pastinya dari Bapak Presiden Pak Prabowo targetnya masih sama, apalagi beliau tempo hari sempat hadir langsung di Paris menyaksikan Olimpik, dan beliau merasakan sekali atmosfernya dan memiliki semangat yang dimana ingin Indonesia naik peringkat di Olimpiade maupun Paralimpiadenya. Dan ya pastinya beliau kan kita ketahui itu gila olahraga juga, jadi ya semangatnya pasti akan makin ngegas lah. Tapi ada titipan ke mereka juga sempat ada pembekalan di Hambalang, ada yang berkaitan spesifik dengan Menpora nggak, Mas? Ya, pastinya ketika pembekalan itu bagaimana positioning Indonesia di mata dunia, dan olahraga menjadi salah satu toolsnya dalam contohnya kebanggaan nasional dan juga diplomasi olahraganya. Jadi mungkin ke depan akan bertambah tupoksi di mana berdiplomasi juga dengan olahraga. Jadi ya pastinya baik itu generasi muda, pemuda, dan olahraga, ya ini akan menjadi salah satu prioritas dan komitmen dari kepemerintahan Kabinet Merah Putih. Itu kembali menjadi Menteri Pemuda. Ya, sekarang sih udah termuda atau enggak, yang penting bagaimana ini kita sebagai generasi muda benar-benar bisa menunjukkan bagaimana bisa berkontribusi buat bangsa, khususnya untuk membantu para anak-anak muda dan juga olahraga Indonesia kita di mata dunia. Selain soal PSSI. Kenapa PSSI? Timnas Ya, kan gimana? ada perbedaan respon dari AFC. Nah itu nanti tindak lanjutnya akan seperti apa soal kecurangan dan juga soal permintaan supaya nggak tanding di Jakarta? Ya, terkait dengan kecurangan itu diserahkan langsung dengan tim PSSI yang melakukan advokasi. Terkait dengan tetapnya pertandingan di Indonesia, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ketum PSSI, di mana kita sebagai Menteri Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin. Dan ini jangan cari alasan bahwa Indonesia sangat aman buat bertanding. Dan Pak Ketum PSSI kemarin sudah koordinasi juga baik ke FIFA dan AFC, dan insya Allah nanti kita akan membuat surat bersama antara pemerintah dengan PSSI yang akan kita layangkan ke baik itu FIFA dan AFC. Karena di sini adalah pembuktian bahwa Indonesia sangat siap untuk menerima para tamu-tamu tim-tim dunia dan untuk event kelas internasional. Begitu. Baik, terima Ya, kasih. terima kasih. Mas Dino, selamat bekerja.